Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, siang, pagi, sore. Selamat datang buat pendengar Repost Horor, ya kan? Ini salah satu segmen baru yang ada di Repost. Yang belum tahu atau mungkin baru pendengar baru yang tersesat di channel ini, Repost itu Resi Podcast. Karena ini ceritanya tentang cerita-cerita horor, jadi kita tambah Repost Horor. Oke, kali ini mungkin di podcast belibet kan ngomongnya. Di podcast sebelumnya, Resi ditemenin sama Siska yang punya, aku bilang dia tuh gudangnya cerita-cerita horor, baik yang horor-horor atau horor konyol, ya kan. Nah, kali ini aku ada tamu lagi, jadi ya dia bakal share cerita horornya juga. Tapi seperti biasa, saat Repost horor, aku mau kasih tahu kalian, paling enak didengerin pakai headset, karena aku nggak bakal kasih backsound apapun, nggak ada jump scare atau musik yang jeng gitulah, enggak. Ini tuh nadanya emang dibuat podcast buat sebelum tidur ya, jadinya untuk penghantar tidur biar mimpinya semakin bagus atau mimpinya semakin horor, biar tidurnya makin lelap, biar kayak nggak ngerasa terlalu kesepian gitu kan di kamar sendirian. Oke. Pertama dengerinnya pakai headset, terus kalian bisa rebahan. Tapi aku lagi ada di kantor nih, masih kerja. Ya udah, santai aja dulu. Kerjaannya ditaruh dulu, kursinya agak dikebelakangin, santai. Mungkin yang ada di kos lebih enak bisa rebahan, yang di rumah juga, di kamarnya juga, atau mungkin yang lagi di jalan. Ya kan, kalau di jalan ya nggak apa-apa sih, tapi kalau yang lagi nyetir jangan ya, bisa di loudspeaker aja ya, itu lebih aman rasanya. Oke, sebelumnya seperti biasa kalau di Repost Horor kita akan membuat TKP-nya dulu. Jadi TKP-nya biasanya aku yang buat, sekarang nanti pendengar si pemilik cerita yang buat. Ini mungkin suaranya nggak asing ya kan? Ini kan dia ini salah satu tamu tetap kayaknya. Tamu tetap yang selalu ada. Gimana itu tamu tetap selalu ada? Jadi nanti buat si Epic ya, nanti tolong ini digambarkan dulu nih TKP-nya tuh gimana. Jadi TKP ini biar pendengar tuh bisa berimajinasi, ya kan? Berimajinasi kira-kira nih letak seremnya nih di mana, lokasinya di mana. Jadi mereka bisa gambar tuh di kepalanya gitu kan. Jadi ceritanya tuh bisa makin real, biar bisa terhanyut dalam keseraman pastinya. Oke, kalau misalkan suaranya berubah berarti sudah pindah ke EP. Oke, silakan. Halo, selamat malam. Di sini ada Epi yang mau share cerita serem ya. Cerita ini aku dapat dari salah satu pegawai dari tanteku yang bikin roti. Ini kan tanteku ada yang bikin roti, terus dia punya pegawai yang punya cerita ini sebenarnya. Pas lagi bikin roti, si mbaknya, kita sebut mbak siapa ini? Ini mbak siapa sih? Mbak Endang? Bukan. Sebut saja Bunga. Jangan, kasihan yang namanya. Oh iya, maaf. Terus mbak siapa? Mbak A. Oh ya, Mbak A. Si Mbak A ini cerita, kebetulan dia kan ngekosnya itu ada di seberang rumah. Ini lokasinya bisa dikasih tahu? Oh ya, lokasinya itu ada di kota B. Enggak sih, kemarin Oh begitu ya. Soalnya biasanya tuh nggak, kalau di podcast lain kan disamarin gitu nama kotanya ya. Oh ya, kotanya luas kebetulan. Ya di kota Blitar lah. Di situ dia mbaknya ngekos di tetangga depan rumah kebetulan. Nah, pernah dengar nggak kalau misalnya kita mau sholat tahajud, itu selalu ada aja gangguannya. Iya, emang. Ya enggak apa-apa terus. Iya kan, selalu ada tanda kutip ya, kayak makhluk-makhluk yang menggoda supaya kita nggak sholat gitu. Bisa aja kasur yang menggoda. Bisa juga kasur, iya. Sama yang lain, iya gitu. Godaan yang ini ya, tak kasat mata itu jarang. Tapi yang kelihatan kasur itu ya. Nah, ini kejadiannya kayak gitu. Jadi mbaknya ini kan ngekos, kosannya tuh agak suram memang, agak suram. Terus letaknya itu nggak jauh dari kamar mandi, karena kota Blitar itu kan agak ini ya, agak semi ke desa gitu kan. Jadi bangunannya juga
kebetulan bangunan kosannya itu bangunan tua, terus modelnya kayak setengah jadi gitu loh, yang masih kelihatan batu batanya gitu loh. Ya, terus masih pakai sumur, bukan pakai pam gitu. Nah, pas malam-malam itu kamar mandinya outdoor gitu. Semi outdoor. Oke. Iya kan, ya maklum lah ya. Jadi semi outdoor karena ada sumurnya gitu loh. Kan biasanya kalau ada sumurnya kan semi outdoor gitu kan. Atas atap gitu nggak ada gitu loh. Nah, ini sama kayak mungkin biar gampang buat kalian yang pernah nonton film Asih. Ya, di film Asih itu kayaknya yang dimaksud gitu. Jadi sebelum ke kamar mandi berarti keluar kan, outdoor gitu. Nah, terus kamar mandinya kan pasti di dalam ruangan, tapi sumurnya itu di luar kan, di depan kamar mandi gitu. Semua di dalam. Oh, sumurnya di dalam, tapi maksudnya nggak ada tembok-tembok lagi, langsung beratapkan langit gitu kan. Oke. Mungkin kalau pernah nonton ini apa sih, Pengabdi Setan, modelnya kayak gitu, sama bedanya tuh nggak ada atapnya gitu doang ya, hampir kayak gitu. Terus di dindingnya karena masih bentuk batu bata, itu biasanya ada di bolongan ventilasi kan, kayak jadul-jadul, walaupun sebenarnya atapnya nggak ada, tapi tetap dibikin ventilasi gitu kan. Bolong-bolong gitu. Iya, formalitas itu mungkin sebenarnya mau dibikin atap tapi nggak ada biaya atau gimana, nggak tahu ya. Terus pas maknya malam-malam mau sholat tahajud ceritanya, terus berangkat. Mbaknya sih nggak cerita jam berapanya, kayaknya sih lebih dari setengah malam sih. Terus mbaknya itu jalan wudu di sumur tadi. Nah, pas lagi wudu, tiba-tiba dia tuh matanya tuh nengok ke lubang ventilasi yang ada di dinding yang dari batu bata tadi. Terus dia tuh ngelihat ada kayak buntelan. Jadi di lubangnya tuh kelihatan kayak di sebalik tembok itu ada kayak buntelan gitu loh, warna putih. Jadi kayak ada kayak ikatan gitu warna putih. Oh, jadi ventilasinya cukup gede ya? Iya, cukup, pokoknya nggak kecil-kecil sekali tuh, enggak ya, lumayan kayak ventilasi jadul yang per kotak gitu lah pokoknya, tapi kelihatan gitu, bolong gitu, kelihatan kayak goyang-goyang gitu bentuknya, kayak ikatan putih goyang-goyang. Dia tuh masih ngeliatin aja. Dia juga batin, apaan tuh goyang-goyang gitu kan. Serem soalnya. Males banget. Iya, tapi kebetulan mbaknya ini kan berani. Sama mbaknya dipanggil dong, kayak siapa itu? Makin goyang-goyang dong. Iya, nggak tahu tuh, mungkin ini temennya apa tuh, trio macan kali ya, goyang-goyang muter-muter gitu. Ya nggak muter-muter sih, cuma goyang-goyang gitu. Terus habis itu pas diliatin lagi hilang. Jadi kayak tiba-tiba kayak geser atau nggak tahu gimana, hilang. Terus Pasti belum berakhir. Iya, belum berakhir. Terus mbaknya berani kan, dia panggil lagi, siapa itu? Dibentak gitu kan. Terus mbaknya keluar kamar mandi. Kan kamar mandi juga ada tembusan jalan. Itu belakangnya tuh harusnya sih kayak lapangan kosong gitu loh. Maksudnya kayak lapangan kosong. Agak sebelah sana sedikit gitu, gitu. Nggak banyak pas kan tidak seperti itu gitu kan. Terus mbaknya itu keluar ada pintunya kan, keluar, dia intip, katanya itu ada Mas Poci lagi gelantungan. Di mana? Di belakang itu, kosannya itu. Lah, gelantungan ngayang gitu. Ngayang lah. Melayang. Iya, melayang. Aku nggak bisa membayangin gimana ya, tapi mbaknya tuh bilang itu pokoknya gelantungan, dia bilang gitu. Terus ya udah deh, mbaknya tuh agak berani. Jadi begitu lihat dia nggak lari, langsung dia udah kayak du. Iya, nggak tahu. Anda pikir ya kalau beraninya dia juga nggak segitu berani banget gitu. Cuma dia nggak lari, dia kayak oke, baiklah, du kayak gitu. Udah gitu ceritanya. Terus mbaknya tetap sholat tahajud ya. Ini diceritain Kepi kapan tuh? Paginya atau? Udah lama, jadi cerita pas dia kan tante aku kan kerjanya cuma setahun sekali kan, pas lebaran aja. Nah, pas dia kerja lebaran itu, dia bilang udah beberapa waktu yang lalu, jadi nggak pas kejadian itu, enggak. Oke. Jadi, ini sebenarnya mungkin pendengar ini sudah berimajinasi, udah serem, tapi kita buatnya guyonan ya Allah, kasihan Mr. Pocinya ini terasa terbully dia kan. Nggak, jadi emang ada yang bilang kalau misalkan kita ketemu, kita harus be brief. Tapi dia bullshit. Sorry, aku bilang
teori tidak semudah praktek ya cuy. Jadi itu emang aku pribadi yang aku nggak terlalu suka ya kan. Mungkin nanti di podcast sebelumnya juga nanti aku ceritain pengalaman aku sama Mbak Siska dan beberapa temen di prodi aku dulu pas malam keakraban gitu ya kan. Nah itu full of terror. Jadi tuh nggak hampir semua panitia itu pasti diketemuin. Jadi tuh kita tuh kayak diajak kenalan. Jadi mungkin karena aku bilang sih logisnya gini aja. Mungkin buat kalian yang di luar sana, aku tidak percaya dengan ada hantu. Oh tidak. Kalau aku pribadi, aku percaya hantu, jin, unicorn, werewolf, alien. Terserah kalian mau ketawa, bodo amat. Terus sama vampire itu aku percaya sama mitologi itu, mermaid kayak gitu-gitu. Aku kayak ya udah, kan orang punya kepercayaan beda-beda kan. Kalau aku percaya ya udah asal nggak ganggu yang lain gitu kan. Menurutku mereka jenis-jenis ini tuh ada, dan itu tuh saat kita lihat mau nggak mau pasti itu pertama takut, pasti dalam kondisi fisik capek, fisik capek, psikis capek, mungkin pusing apa gimana, itu tuh bikin ngedrop dan mungkin jadi jatuhnya kita sefrekuensi ya kan. Jadi mungkin nggak sengaja kelihatan apa tiba-tiba kita jadi kayak lebih sensitif gitu. Tuh menurutku mungkin karena memang aku ngalamin sendiri, dan tapi tuh nggak yang aku langsung apa lu gitu, nggak mungkin apa lu kan, nggak mungkin ya kan. Adanya tuh pasti aku diem. Terus aku kayak pura-pura gak lihat. Tapi gimana sih lu, kayaknya anggap aja deh Mr. Poci ini kayak siapa ya, kayak pria tampan gitu atau siapa. Istilahnya kan kita kan gak mungkin gak lihat tuh, gak mungkin gak ngelirik gitu kan. Istilahnya sesuatu yang jarang dilihat atau yang ini apa sih gitu kan gitu. Sebenarnya bukan, kalau sama itu tuh bukan ini apa sih seneng, enggak, ini apa sih ya Allah gitu kan. Jadi kayak jadi tuh secara teori ya memang agak susah karena pasti takut dulu, kecuali kalau kita udah capek dan dia sudah mengganggu. Itu akhirnya jatuhnya berani. Mungkin kayak mbak-mbak tadi kayak siapa tuh gitu. Mungkin karena ini ya apa tuh kayak kebutuhanku lebih penting loh. Kebutuhan sholat tahajudku lebih penting daripada lu yang gelantungan gak jelas begitu. Itu maunya apa coba? Mau nemenin gua wudu, mau ikutan sholat, gimana gitu kan? Jadi tuh di situ tuh kayak mungkin timbul berani. Kalau misalkan aku lagi capek kadang-kadang ya, kalau di kosan di tempat kita dulu di rumah dinas tuh juga bodo amat lu mau ngapain, gue tidur gitu kan. Istilahnya aku capek, lu mau apa gitu kan. Jadi kayak ada hal-hal yang kayak bodo amat kayak gitu. Dan ini emang salut sih sama mbaknya yang satu ini. Kalau aku ketemu Mas Poci di kala kayak itu, aku nggak ngerti ya. Membayangin aja aku malas. Bayangin aja malas gitu. Paling udah kayak ya Allah, mungkin aku ini antara jadi tahajud atau enggak gitu ya. Tapi mungkin aku bakal ke rumah atau bangunin orang kosan, nemenin aku wudu atau nemenin aku sholat gitu. Nggak bagus ini, mau sholat malah takut yang lain, nggak boleh ya. Tapi ya udah, setiap orang beda-beda. Oke, itu tadi ceritanya dari siapa? Dari Epic itu dapat dari ini ya Mbak A tetangganya yang selalu membantu untuk membuat kue-kue lebaran yang enak dan Endolita Babanero. Oke, sekian buat pendengar. Mungkin kalau misalkan kurang serem ya mohon maaf, ini kisah nyata ya. Jadi nggak ada ini tambah-tambahin yang lain. Kalau nggak serem ya udah mentoknya di situ. Emang kejadiannya sampai situ kan? Nggak mungkin tuh aku bikin cerita ntar pocongnya turun terus goyang ingul sih. Kayak misalkan ngadep ke mbaknya enggak, karena emang di real life nggak ada begituan gitu. Cuma mentok tuh Poci ngelayang-layang gitu kan. Ya udah mentok aja sampai situ. Makasih buat para pendengar yang mau dengar sampai habis podcast yang kurang jelas ini. Tapi aku pengen jadi repost horor ini satu segmen yang bisa aku selang-seling ya kan. Jadi segmen tetap gitu, kayak yang yang review film gitu. Jadinya ya ini biar agak beragam gitu. Podcastnya tuh ceritanya biar macem-macem, gak hanya dunia yang nyata tapi dunia yang lain gitu kan. Dunia gaib. Oke, terima kasih buat pendengar yang mau dengerin sampai habis gitu. Terima kasih buat luangin waktu kalian, kuota dan wifi kalian buat dengerin podcast ini. Jangan lupa untuk share, comment, subscribe kalau misalkan ngerasa channel ini ya lumayan menghibur, atau ya udahlah aku Sabtu Minggu kepengen nih gitu. Karena aku update di setiap Sabtu dan Minggu atau hari Sabtu dan Minggu aja, tapi aku usahain paling nggak minimal 1 minggu sekali aku akan update
review-review baru gitu. Oke, terima kasih, selamat malam. Mungkin kalau ini didengerin malam-malam, dan have a nice day. Bye bye.